وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may idgham diunah, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf diunah, yaitu ya. Cara membacanya disamarkan, dimasukkan nun sukun dengan bertemu idhar mataji, karena ada maktobihi yang bertemu dengan hamzah di satu kata. Cara membacanya dipandangkan 6 harakat. Idhar halqi, karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf halqi, yaitu alif. Cara membacanya jelas tanwinnya.
madin atau madlayin, karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dilembutkan. Yasri lim izhar sapawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf sapawi yaitu nun. Cara membacanya jelas di mim sukunnya. Naksahu matsilah qasirah, karena ada hak dhamir yang bertemu dengan huruf sa. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Sunnah, karena ada mim yang bertasdid. Cara membacanya didengungkan. Yastaghfirillah ro'ati, karena ada ro yang berharokat kasroh. Cara membacanya ditipiskan ro'nya. Rillah labdul jalalah tarki, karena ada huruf labdul jalalah yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya ditipiskan. Ya jadillah labdul jalalah tarki, karena ada huruf labdul jalalah yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya ditipiskan. Abuhu maqabiru, karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat joma. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ron ro'athim, karena ada ro yang berharokat fathatain. Cara membacanya ditebalkan. Idgham bila gunnah, karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf ro. Cara membacanya memasukkan tanwin ke dalam huruf ro. Ro'athim, karena ada ro yang berharokat fathah. Cara membacanya ditebalkan ro-nya. Maqabiri, karena ada yang sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Matiwat, karena ada fathatain yang terletak di akhir ayat. Cara membacanya menggantikan fathatain menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Shadaqallahul azim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mai idgham liunah, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf diunah yaitu ya. Cara membacanya memasukkan nun sukun ke dalam huruf ya dengan mendengung. Sib kolkolah subro, karena ada huruf kolkolah yang sukun yang terletak di tengah kata. Cara membacanya dipantulkan lebih kecil. Ikfa ausat, karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf ikfa ausat yaitu fa. Cara membacanya disamarkan tanwinnya. Ba'in gunnah, karena ada nun yang bertasdid. Cara membacanya dilembutkan. Cara membacanya didengungkan. Matobi'i, karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya kasibuhu matsilah qasiroh, karena ada hak dhamir yang bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu ain. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. La matobi'i, karena ada harokat tegak lurus. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wakaf koplam disebut wakful aula, yang maksudnya lebih baik berhenti daripada lanjut. Ka matobi'i, karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Nallah lafzul jalalah tabhim, karena ada lafzul jalalah yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya ditebalkan.
Ali matobihi karena ada yang sukun sebelumnya berharokat kasro. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Man ishar holki karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf holki yaitu ha. Cara membacanya jelas tanwinnya. Haki matobihi karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasro. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Matiwat karena ada fathatain yang terletak di akhir ayat. Cara membacanya menggantikan fathatain menjadi fathah dan dipanjangkan 2 harokat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 110 di sini dengan arti dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Menurut pendapat saya, dalam surah ini, dalam ayat ini, dan barang siapa berbuat kejahatan, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan, termasuk kita, termasuk diri sendiri, yang berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, berbuat dosa. Alangkah baiknya kita memohon ampun sebelum Allah memberi kita teguran, menyapa kita dengan hal yang tidak baik. Maka dari itu kita harus cepat untuk bertaubat dan menyadari kesalahan yang telah kita lakukan. Menganiaya diri kita sendiri, seperti misalnya perintah sholat. Perintah sholat itu adalah salah satu perintah yang wajib kita lakukan. Dan apabila kita melalaikannya, berarti kita memang sengaja untuk melakukan perbuatan dosa, sedangkan itu adalah perbuatan yang sesungguhnya diperintahkan Allah dan diwajibkan Allah. Untuk berbuat baik, untuk bersedekah, itu kita semua sudah tahu bahwa itu hal yang diperintahkan Allah dan harus kita laksanakan. Tapi apabila kita mengabaikannya, maka merugilah diri kita, akan mendapatkan suatu kebaikan dan pahala dari Allah. Maka dari itu kita patut melaksanakan apa segala yang diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan bagi kita sebagai manusia, kita melakukan setiap kesalahan, setiap perbuatan dosa, apabila kita mengakuinya kepada Allah, apalagi kepada orang yang bersangkutan, yang kita zolimi, yang kita jahati, insya Allah pintu taubat dan pintu ampunan itu selalu terbuka bagi kita. Di mata Allah semua umatnya sama, asalkan kita mau dan berani mengakuinya, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengetahui Allah Maha Penyayang. Dia akan menyayangi orang yang mengakui kesalahannya, walaupun kesalahan itu sebesar apapun atau sekecil apapun, yang tersembunyi atau yang tidak terlihat, maka Allah akan membukakan ampunan kepada kita dan memberikan kita kebaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu sekalian,
Tadi telah kita dengar bersama dari dua orang yang telah berusaha untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan ayat 110 surat An-Nisa tadi. Dan alhamdulillah sudah sedikit memahami maksud daripada ayat tersebut. Di sini saya akan menambahkan dari beberapa pendapat atau pemahaman dari ibu-ibu tadi, bahwa jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah dan ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Karena bagaimanapun namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Baik kesalahan itu berakibat kepada dirinya sendiri maupun berakibat kepada orang lain. Nah, maka untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah itulah, maka yang pertama yaitu yastaghfirillah, mohon ampunlah kepada Allah. Dan ini adalah perintah Allah kepada siapapun dia. Maka di ayat pertama, di awal ayat tadi, wa may ya'mal, siapapun dia yang berbuat su'an, keburukan, au yazlim, atau berbuat zalim. Berbuat zalim di sini merugikan diri sendiri. Salah satu contoh atau beberapa contoh bahwa orang itu menzalimi dirinya sendiri, yaitu tidak mau beribadah. Orang yang tidak mau beribadah itu sebenarnya adalah merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Akibatnya dia tidak akan memperoleh kasih sayangnya Allah. Kemudian udah tahu bahwa dia bodoh, gitu ya. Yang namanya bodoh itu kan tidak tahu apa-apa. Tapi tidak mau berusaha untuk mendapatkan ilmu itu sehingga kebodohannya bisa hilang. Nah, maka itu termasuk menzalimi diri sendiri. Nah, maka untuk memperoleh itu tadi, memperoleh ampunan dan kasih sayangnya Allah, maka itu syaratnya. Kalau kita melakukan kezaliman, melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka syaratnya istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang telah kita lakukan, yaitu berupa keburukan, kejahatan, kejelekan, dan berbuat zalim, bahkan untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, saya kira ayat 110 ini bisa ibu-ibu pahami bahwa intinya kalau kita ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka satu syarat, banyak-banyaklah istighfar. Banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah, karena kita pasti melakukan kesalahan itu. Pasti melakukan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di setiap hari ini, kita pasti melakukan kesalahan. Baik kesalahan yang tersembunyi, maksudnya tersembunyi di sini di dalam hati. Di dalam hati kadang-kadang kita berprasangka buruk dengan orang. Subuton, jangan-jangan dia kali itu. Nah, itu udah subuton namanya. Nah, itu tanpa kita sadari. Nah, oleh sebab itu, mari kita berusaha. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, mari kita berlomba-lomba
untuk melakukan kebaikan, bukan keburukan dan juga bukan kezaliman. Saya kira demikian untuk penjelasan tambahan dari ayat 110 kepada ibu-ibu semua. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi